Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. My name is Alfia Alfianul Hikmah. Oke teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Indonesia. Nah, namun yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini yaitu verb atau kata kerja. Apa sih definisi dari verb? Definisi dari verb yaitu a word that tells what someone or something does. First, two, an action word or word of being. Jadi yang dimaksud verb itu kata yang menunjukkan tentang suatu pekerjaan atau pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan seseorang. Nah, misalnya for example ada jump, misalnya melompat. Kemudian ada eat, makan, drink, minum. Nah, itu yang disebut dengan verb. Nah, contohnya dalam kalimat misalnya I read a book, saya membaca buku. Nah, read di sini is verb, adalah kata kerja yang menunjukkan bahwasanya saya sedang membaca buku. Nah, itu yang dimaksud dengan verb. Berdasarkan bentuknya, verb terbagi menjadi dua. Yang pertama ada regular verb atau kata kerja yang beraturan. Kemudian ada irregular verb atau kata kerja yang berubah tidak beraturan. Contoh regular verb misalnya asked. Asked is verb 1, verb 2 asked, verb 3 asked. Nah, ini contoh dari regular verb. Kemudian ada irregular verb atau kata kerja yang berubah tidak beraturan. Misalnya contohnya drink, drank, drunk. Nah, dia bentuknya dari verb 1, verb 2, dan verb 3 itu dia berubah atau tidak beraturan perubahannya. Jika tadi yang regular verb, dia biasanya hanya ditambahkan d atau ed di belakangnya. Nah, yang irregular verb ini dia berubah. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Jadi perubahannya tidak beraturan. Bentuknya dari bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, dan ini tergantung sesuai sentence apa yang dia gunakan. Nah, itu verb berdasarkan bentuk perubahannya. Bentuk utamanya verb terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada transitive verb, kemudian intransitive verb, dan yang terakhir ada auxiliary verb. Nah, apa itu transitive verb? Transitive verb yaitu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya contohnya I cook, saya memasak. Nah, dia tidak cukup jelas. Nah, dia memerlukan objek. Jadi, I cook, saya masak. Masak apa? Nah, di sini dia membutuhkan objek. Misalnya I cook a fried rice, saya memasak nasi goreng. Nah, ini menjadi kalimat yang padu dan jelas. Nah, kemudian intransitive verb. Intransitive verb kebalikan dari transitive verb. Kalau transitive verb adalah yang membutuhkan objek. Nah, intransitive verb yang tidak membutuhkan objek. Nah, contohnya seperti I sleep, saya tidur. Ya sudah, I sleep. Kalimat I sleep di sini sudah cukup jelas untuk menjelaskan pekerjaan seseorang. Nah, dia tidak membutuhkan objek seperti transitive verb. Nah, kemudian yang terakhir ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, dia kedudukannya sebagai kata kerja bantu dari main verb atau kata kerja utama. Nah, jadi misalnya contohnya you can speak English. Kamu bisa berbahasa Inggris. Nah, can di sini kedudukannya sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu dari main verbnya yaitu speak. Nah, itu yang disebut dengan auxiliary verb. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang verb. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.